Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita, kristalisasi. Dan ini sudah tema yang ke-25. Kita akan berbicara masih mengenai kerajaan Mesias, di mana kemarin kita bicara bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini sangkakala ke-7 ya. Sebab ketika sangkakala ke-7 itu ditiup, maka pesannya adalah bahwa kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya kita sudah lihat itu adalah gereja pemenang. Itu ada di pasal 11 ayat ke-15. Saya coba ulangi di sini. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Jadi kedatangan Kristus ke dunia ini itu adalah untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Jadi fokus rencana Bapa itu adalah bumi. Karena memang sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26-28 bahwa baiklah kita, katanya di sana dikatakan, menjadikan manusia serupa segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu ya, atas seluruh bumi. Jadi jelas bahwa dari Kejadian itu 1 ayat 26-28 bahwa fokus rencana Bapa adalah bumi ya. Dan kalau kita melihat dikatakan di sana menaklukkan ya, istilah Ibraninya di sana kabas itu artinya menginjak. Berarti ketika manusia mau berkuasa atau berotoritas, ini udah bicara kerajaan sebenarnya, maka ada lawan di situ yang harus dikuasai, yang dipatahkan ya. Itulah dia kerajaan gelap ya. Jadi fokus Tuhan, fokus rencana Bapa tidak pernah berubah. Tetaplah supaya manusia berkuasa, memerintah, ya, menginjak musuh-musuh, ya, di bumi, ya. Jadi karena selama ini banyak khotbah-khotbah yang mengarahkan manusia seolah-olah jadi harus dievakuasi ke surga. Nah, kadang-kadang konsep surganya juga nggak jelas, ya. Seolah surga itu suatu tempat dengan apanya ya, jalan-jalan dari emas, satu apa ya, ada rumahnya katanya di situ, ada kita kerjanya nyanyi-nyanyi aja di situ, dan pokoknya konsepnya tidak fokusnya ke bumi, padahal rencana Tuhan itu bumi. Nanti ada lagi ajaran kita diangkat ke surga, yang pengangkatan ya, rapture itu ya, menjauhi bumi. Ini artinya pengajaran ini menjauhi rencana Tuhan ini sebenarnya. Karena rencana Tuhan itu tetap menegakkan kerajaannya di muka bumi. Itu makanya Tuhan Yesus sudah doakan, ajarkan kita doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Kemana? Dari surga ke bumi maksudnya itu. Jadi kehendakmu supaya apa? Datang kerajaan supaya jadi kehendakmu di bumi seperti juga di surga. Jadi surga itu sebenarnya dimensi, kita sudah tahu itu ya. Yang ini kitab Wahyu ini membukakan sangat-sangat jelas pasal 4, pasal 5 itu. Bahwa surga adalah suatu dimensi yang Tuhan ciptakan dan Dia meletakkan tahtanya di sana. Tuhan ciptakan juga dimensi bumi ini yang ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu ya, yang menjadi fokus rencana Bapa. Kemudian ada lagi dimensi di bawah bumi. Itu yang disebut biasa dibilang alam maut, entah Hades atau Gehenna atau Sheol atau apa ya, istilah-istilah itu Yunani dan Ibrani. Nah, jadi rencana Bapa fokusnya ke bumi, dan kedatangan Kristus ke bumi ini untuk menegakkan kerajaannya. Itu sebabnya waktu Yesus ditanya oleh Pilatus, apakah engkau raja? Yesus jawabnya begini, untuk itulah aku datang ke bumi ini.
untuk menjadi raja di bumi. Fokusnya kan bumi itu kan. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Nah itu kata Yesus kan. Kerajaanku ada dalam dimensi yang lain. Seandainya lah kerajaanku dalam dimensi bumi, tentu katanya rakyatku itu pasti akan melawan. Gak akan membiarkan aku diperlakukan seperti ini oleh Sanhedrin dan juga oleh Pilatus itu. Nah jadi dari jawaban Yesus itu jelas sekali bahwa kerajaannya itu dimensi surgawi itu satu. Kedua, bahwa dimensi surgawi itu akan turun ke bumi. Itu makanya di kitab Wahyu itu Yerusalem baru itu turun juga. Ya, sehingga akhirnya nanti menjadi satu dalam langit dan bumi yang baru. Tetap bumi ya. Hanya setelah dipulihkan ya, kerajaan surga itu bermaksud memulihkan. Kedatangannya ke bumi itu untuk memulihkan. Ini nanti kita lihat. Ya, yang kita ayat yang ke-16 sampai ke yang 18 kita akan bahas hari ini itu. Ya, apa maksud kedatangan kerajaan surga ke bumi itu mau ngapain? Ya. Karena bumi ini jangan ditinggal ya. Bumi ini adalah fokus rencana Bapa dan itu ya. Ya harus dipulihkan bumi ini supaya bergerak menuju bumi yang baru. Dengan apa caranya? Dengan datang surga ke bumi itu caranya. Datanglah kerajaanmu. Jadi kehendakmu di bumi. Karena Tuhan tuh fokusnya rencananya ke bumi ini. Tapi saat ini bumi ini kehendak Tuhan belum terjadi dalam arti sepenuhnya begitu ya. Karena ketidakadilan, peperangan, apa semuanya lah, penderitaan. Itu belum. Itu memang proses ya. Bagian dari proses Tuhan. Tapi kita diminta fokus kepada bumi. Kita nanti memerintah bersama dengan Kristus, kerajaan Mesias di bumi. Ingat ya, memerintahnya di bumi. Ini coba dulu kita satu lagi baca dulu ayat Wahyu 5 ayat 10. Saya pakai apa? ILT ya. Dikatakan ayat 10. Dan engkau telah menjadikan kami, ini adalah 24 tua-tua dan 4 makhluk itu ya. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah, perhatikan ini, di atas bumi. Ya. Jadi kedatangan kerajaan Mesias dan kita ambil bagian di dalamnya di sana sebagai raja-raja dan imam-imam, karena Yesus itu raja di atas segala raja dan dia Yesus itu imam besarnya. Kita ini raja-raja dan imam-imam menurut aturan Melkisedek ya. Kemudian tujuannya memerintah di bumi. Supaya bumi apa? Supaya bumi bergerak menuju bumi yang baru. Jadi jangan punya konsep dibawa kita ke sana ke sorga karena bumi ini sudah parah begitu. Enggak gitu. Rencana Tuhan tetap enggak berubah. Kejadian 1 ayat 26-28 tetap supaya manusia itu memerintah atau menaklukkan bumi ini. Berkuasa atas segala sesuatu sebenarnya, selain bukan fokus bumi, tapi segala sesuatu juga. Tapi tetap fokusnya bumi. Karena itu bumi itu menjadi upah bagi orang yang lemah lembut ya. Berbagailah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki apa? Bumi atau surga? Bumi. Ya. Jadi janganlah punya apa ya, kadang-kadang kabar-kabar khotbah-khotbah ini mengarahkan manusia mau lari ke surga. Ini menimbulkan banyak apa ya? Khotbah itu memang nyenengin telinga itu kan? Senang kan telinga itu kan? Kalau dibilang kita ini di bumi susah, sudah banyak penderitaan, nanti datang antikristus, nah kita akan diangkat. Pergi kita dari bumi ini. Entah pergi kemana, nggak jelas itu. Ya, siapa yang nggak dengar, nggak senang ini telinga daging ya, telinga kedagingan itu lah senang sekali ya. Puji Tuhan lah, kita diangkat. Daripada kesusahan kita biarin aja orang yang di bumi, tinggalin aja. Dikerjain antikristus. Katanya, aduh. Ini kan, tapi itu yang disukai orang banyak, khotbah-khotbah yang begitu. Padahal itu khotbah bertentangan dengan rencana Bapa semula. Tidak pernah kita, inilah milik kita. Kayak Nuh, orang benar, ya. Dengan 8 orang itu. Total ya, itu orang-orang jahat di zaman itu banyak tuh. Itu yang harus pergi dari bumi ini, dikasih air bah, dia pergi dia.
Itu pengangkatan kebalikan persis dengan cerita Nuh itu. Padahal di kitab Injil udah dibilang seperti pada zaman Nuh itu ya. Kita udah bahas itu ya dalam soal pengangkatan. Jadi tolong ya, fokus kita bumi. Biarlah kerajaan sorga, kerajaan Mesias itu datang ke bumi. Dan kita di sana ketika Kristus menyatakan diri, kita juga ikut menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan dalam apa? Karena kita selain kerajaan, saya tidak bisa bayangkan kerajaan Mesias itu seperti apa ya. Kerajaan sorga turun ke bumi. Yang jelas gereja mula-mula itulah dia. Komunitas kerajaan yang pertama di bumi ini. Yesus mati bangkit, dia naik sorga, dia turun sebagai Roh Kudus. Itulah kedatangan Yesus sebenarnya itu dalam bentuk roh. Disitulah komunitas pertama itu yang namanya komunitas kerajaan. Ya, saudara saya lihat dampaknya tuh. Itu baru awalnya ya, bayi lah istilahnya ya. Itu udah begitu goncang dunia itu dalam 200 tahun sejak itu dunia ditaklukkan yang dikenal pada waktu itu ya. Dan baru tahun 313 itu Konstantin pun terima. Walaupun selalu jatuh dia ya. Nah, tapi inilah yang pertama aja, pencurahan roh pertama itu yang masih terbatas ya. Sudah begitu dampaknya. Apalagi nanti nih kerajaan Mesias ini. Kalau dibanding hari raya Paskah itu kedatangan Yesus itu sebagai anak domba, kemudian Pantekosta sebagai roh yang berkuasa itu, baru nanti di sini Pondok Daun, Tabernakel. Itu roh terbatas itu. Dan menggoncangkan bumi ini sehingga bumi ini pulih. Begitu. Itulah rencana Bapa supaya manusia berkuasa, memerintah ya di bumi. Tapi tentu dengan tubuh yang baru lah, karena keselamatan itu kalau menurut surat Roma itu yang paling jelas lah. Kalau ingin tahu keselamatan itu apa, lihatnya di surat Roma itu, karena itu surat yang sangat detail, sangat sistematis menjelaskan keselamatan. Ya tentu semua juga menjelaskan keselamatan Alkitab Perjanjian Baru, tetapi kan yang paling jelas itu di surat Roma, di mana dikatakan keselamatan. Di sana Paulus menguraikannya 3 poin, trilogi keselamatan kalau saya bilang begitu. Yang pertama, justification by faith. Itu artinya keselamatan itu kita dibenarkan semata-mata karena iman. Ini imannya iman yang tadi ini ya, from faith to faith ya, itu kita nggak bahas lagi. Kedua, sanctification by faith, pengudusan, bahwa kita dipisahkan ya, manusia lama kita sudah mati, kita dipisahkan semata-mata. Kita nggak lagi orang berdosa, jangan bilang lagi kita orang berdosa, kita orang kudus. Kudus bukan berarti sempurna, enggak. Kudus itu dipisahkan semata-mata untuk pekerjaan Tuhan. Nah, yang ketiga ini glorification by faith, ini di pasal 8 Roma itu, bahwa kita nantinya akan dimuliakan dengan penggantian tubuh baru. Tanggalkan tubuh yang lama ini, kenakan yang baru. Baru disitulah sempurna keselamatan itu. Justification by faith, cuma dengan iman ya, nggak ada perbuatan di situ. Walaupun perbuatan itu adalah ekspresi dari iman. Tapi kita semua glorification by faith, di sinilah kita. Ketika Kristus datang ke muka bumi ini, kita akan memerintah sebagai raja-raja dan imam-imam dengan tubuh yang baru. Kita kalau surat Yohanes bilang kita akan melihat dia sebagaimana, kita akan menjadi seperti dia, sebagaimana dia ada. Kan Yesus bangkit dengan tubuh yang baru. Ya kita juga begitu. Nah, hal-hal seperti ini kurang diberitakan di dalam dunia kekristenan ini, sehingga orang jadi punya pengharapan yang enggak. Padahal kita bilang Christ in you, ini dalam batin ya. Saat ini dia dalam batin, the hope of glory, pengharapan akan kemuliaan. Kenapa? Karena apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri, kita akan ikut di situ. Menyatakan diri dalam kemuliaan dengan tubuh yang baru dan berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam kerajaan Mesias. Tujuannya apa? Nah, ini yang mau saya bahas ini. Tema hari ini ya. Ada 3 poin yang akan kita kerjakan di bumi ya. Di bumi ya fokusnya ya. Nah, mari kita melihat ini. Ayat yang ke 16 17 ya.
sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, ini saya pakai lah ya, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Di sini dia. Ini kedatangan sangkakala ke-7 itu kedatangan kerajaan surga ke bumi. Telah mulai memerintah sebagai raja, ya tapi ingat ya, Kristus kepala dan Kristus tubuh para pemenangnya ya. Engkau telah mulai memerintah sebagai raja. Dan ini dia. Ayat 18 ya. Ini ada 3 poin kita mau bahas nih. Ayat 18 saya baca dulu aja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat. Ini yang pertama ya. Saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Ini poin yang akan kita bahas ini. Kedua, untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Baru yang ketiga, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Nah, ini siapa ini yang membinasakan bumi? Nanti kita akan lihat. 3 poin ya. Yang pertama, orang-orang mati dihakimi. Ini dulu lah. Ya, ini saudara lihat dulu penghakiman. Karena banyak orang berpikir penghakiman itu sisi negatifnya aja. Betul, memang penghakiman itu menghasilkan katakanlah disiplin. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Kita yang melakukan itu ya, sebagai raja-raja ya, yang bersama dengan Kristus. Diberikan otoritas untuk menghakimi, itu pelayanan sebenarnya. Pelayanan kayak Nuh itu pelayanannya menghakimi bumi. Itu Nuh. Karena dia orang benar. Ya, dia semua orang sekitar levelnya dia itu enggak beres, dan Tuhan bilang, aku akan memulihkan bumi melalui engkau. Bagaimana caranya? Dengan penghakiman itu. Apa penghakiman? Penghakiman air bah. Itu pelayanan Nuh. Jadi ministrinya Nuh itu kelihatannya kayak nggak ada ya. Wah, itu sebenarnya dengan air bah itu maka bumi dipulihkan. Yang tadinya udah rusak dipulihkan, mulai lagi dengan 8 orang. Jadi ministrinya Nuh itu menghakimi, penghakiman itu pemulihan. Karena dalam Yesaya 26 ayat 9 itu juga dibilang, apabila engkau menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Yesaya 26 ayat 9. Ya. Jadi kita sebagai raja-raja melayani, pelayanan kita apa? Penghakiman. Tapi bukan hanya penghakiman, kita juga imam. Imam itu mengetengahi ya, membawa Tuhan kepada manusia dan membawa manusia kepada Tuhan. Pelayanan kita itu yang mirip-mirip lah dengan pelayanan Nuh untuk memulihkan bumi. Ya, agar bumi menjadi bumi yang baru. Ya. Nanti kita akan bicara lagi penghakiman lautan api, tapi nanti itu ada di pasal yang berikut. Kita sekarang bicara di sini dulu ya. Karena dalam pelayanan lautan api itu banyak orang pikir itu neraka. Bukan, itu para pemenang. Karena lautan itu, ini kan simbol ya, ini baca simbol. Lautan itu artinya orang banyak, api itu memurnikan. Jadi orang banyak yang memurnikan. Siapa itu? Yaitu para pemenang. Raja-raja dan imam-imam itu lautan api. Makanya kalau nggak ngerti sifat dasar dari kitab Wahyu menjadi konyol. Ngeri kitab ini jadinya. Kayaknya penghakiman itu membuat apa ya. Padahal itu dengan dihajar bumi ini, itu maksudnya supaya menuju kepada langit dan bumi yang baru. Kalau saudara lihat dari Matius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ada cawan lagi nanti. Itu kayaknya dihajar bumi itu ya. Supaya apa? Supaya menuju kepada bumi yang baru. Pemulihan itu sebenarnya. Ini kitab Wahyu, kitab yang positif. Asal dipahami bahwa kitab ini bahasanya bahasa simbol. Ya, kalau dipahami letter luck, ya repot, ngeri itu kelihatannya, kayak bumi ini makin hancur aja nih. Ya dibunuhlah manusia semuanya ya. Padahal itulah caranya kalau bumi itu dipulihkan kan, yang Nuh itu kan dibunuh juga tuh. Tapi itu kan pemulihan. Ya. Nah nanti ada lautan api ini, penghakiman itu yang seluruh kerajaan maut dan maut itu lempar dalam lautan api, artinya terjadilah pemulihan total ya, sehingga nanti Bapa menjadi semua dalam semua. Tapi kita nggak bicara dulu lautan api, kita sekarang bicara dulu
kedatangan kerajaan Mesias ini kita berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja untuk pemulihan. Itu aja dulu ya. Cukup dulu itu ya, nomor 1 ya, orang mati dihakimi ya. Mati di sini pengertiannya bisa mati rohani, bisa juga mati roh meninggalkan tubuh yang didefinisikan oleh Yakobus. Tapi yang meninggalkan tubuh ini nanti dalam lautan api nih, yang lebih jelasnya nantilah itu ya. Tapi yang jelas ketika kita datang menyatakan diri bersama dengan Kristus, kerajaan Mesias turun ke bumi ini, di situ kita akan melayani ya. Pelayanan kita adalah penghakiman karena kita raja-raja dan imam-imam. Oke. Kemudian yang poin kedua, ketika kedatangan Mesias ini untuk apa nih? Menegakkan kerajaannya. Memberi upah katanya. Upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, orang-orang kudus ya, yang takut akan namamu, orang kecil, orang besar. Nah ini dia, memberi upah. Ketika kedatangan Tuhan yang ini, kerajaan Mesias ditegakkan di bumi, maka umat pilihannya mendapat upah. Tapi setiap pekerjaan orang bisa dibakar dengan api ya. Kalau pekerjaannya tahan uji, iya dia mendapat upah. Tapi kalau pekerjaannya tidak tahan uji, ia tidak dapat upah. Ini melayani sebagai raja-raja dan imam-imam ini upah. Kalau dalam kejadian, dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 itu dijelasin. Upah bagi para pemenang. Makanya kalau sekarang ini kita melayani nggak dapat upah, kata Yesus bilang gini, baguslah kalau kamu melayani nggak dapat upah. Makanya kalau memberi yang kanan jangan yang kiri tahu, supaya nanti upahnya nanti. Karena Yesus kan pernah tegur orang-orang Farisi itu. Kalau orang Farisi itu kalau doa dia suka di pinggir-pinggir jalan. Yesus bilang begini, mereka sudah mendapat upahnya. Upah dihormati orang, ya kan? Upah dihargai. Orang Farisi itu, ahli Taurat itu dihargai orang banyak loh. Saudara jangan salah ya. Jangan sudah pikir orang-orang Farisi kayak Nikodemus ya, Yusuf Arimatea, terus apa lagi Gamaliel, semua itu orang-orang yang dihormati oleh orang banyak, walaupun mereka membunuh Yesus. Timnya itu lah ya, itu Nikodemus atau Yusuf Arimatea nggak percaya, tidak setuju dengan keputusan itu. Tapi kan dia bagian juga dari dari Sanhedrin itu. Ya, jadi Yesus bilang, kalau kau berbuat sesuatu, ya buatlah itu di tempat tersembunyi, biar jangan orang lain tahu, supaya upahnya nanti ketika kedatangan. Jadi bapak saudara kita, ya saya yakin umat pilihan Tuhan ini, ya baguslah kalau kita dikucilkan, disingkirkan, ya nggak dapat pujian, sudah melayani begitu banyak tapi nggak dapat apa-apa. Puji Tuhan. Kalau kita sekarang melayani sudah dapat duit lagi, dapat penghargaan manusia, disenangin orang banyak, nggak dapat lagi nanti. Kan udah dapat upahnya di sini. Ya? Jadi jangan mau 2 kali dong, nggak ada itu. Yesus tegas bilang begitu. Ya, memang harus meninggalkan kemuliaan dunia ini ya, yang dicari-cari ya, kemuliaan manusia, uang, jabatan, yang begitu-begitu tuh. Contohnya Musa lah. Musa di Mesir itu, saudara tahu nggak dia itu sebagai anak angkat ya, putri Firaun. Itu dia punya kuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya. Kemudian karena dia ini dalam Ibrani itu dijelasin, karena dia mencintai umat Tuhan, dia meninggalkan itu demi upah. Perhatikan ya. Coba dulu kita cari dulu satu ayat ini supaya saudara tahu. Jangan nanti berpikir saya sudah diberkati dalam pelayanan begini, orang sudah menghargai saya dapat uang, dapat jabatan gini. Saudara jangan berharap lagi nanti di sini ketika kerajaan sorga, kerajaan Mesias itu ditegakkan di bumi. Jangan berharap apa lagi. Karena apa? Karena udah dapat. Itu. Tunggu dulu ya, saya cari dulu Ibrani ini ya. Banyak orang pikir enak aja dia, jadi nggak adil dong itu. Ini orang udah melayani sudah enak dia di sini, kaya gitu ya. Tahu-tahu dia minta lagi di sini nggak dapat. Ini, tuh dulu ya. Ayat 24 ini. Pasal Ibrani 11 ya, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah di sini bilang ya, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dikatakan di sini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Apa motivasinya? Ini dijelasin. Sebab pandangannya, fokus Musa itu
ia arahkan kepada upah. Nah, ini dia. Upah. Jadi saudara, kita yang umat pilihan Tuhan yang melayani, nggak dapat apa-apa, nggak dapat sambutan, nggak dapat uang, nggak dapat jabatan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Upahnya nanti. Dihitung kok sama Tuhan. Itu Tuhan hitungnya teliti juga kok. Teliti. Kayak Musa ini udah meninggalkan semua kemuliaan Mesir, dia arahkan itu demi upah, itu dihitung Tuhan itu. Itu makanya dicatat dalam Ibrani pasal 11. Pahlawan iman itu salah satunya melakukan tindakan meninggalkan kemuliaan Mesir demi upah. Walaupun kadang-kadang kita pikir, oh kayaknya apa ya, nggak rohani gitu ya. Kerja untuk upah. Tidak, justru Yesus mendorong. Kalau kau melayani, jangan upahnya dapat di sini. Nanti. Itu kan. Jadi kalau Yesus sudah mendorong kita untuk mendapat upah, ya kita juga arahkan kayak Musa, arahkan, fokuskan kepada upah. Di upah yang nanti ya, bukan di sini. Jangan yang di sini. Kalau bisa di sini nggak usah dapat upah sama sekali, biarin. Yang penting kita lakukan, kerjakan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, kecil-kecil pelayanan sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun juga, menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, apapun juga. Ya, yang kecil-kecil. Kita kerjakanlah dengan setia, fokuskan. Kalaupun nggak dapat apa-apa di dunia ini, puji Tuhan lah. Karena upah kita nanti dihitungkan. Satu lagi, membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ini nanti kita, siapa ya kah yang membinasakan bumi? Ini sebenarnya ada di pasal 19 ayat 22, ini dijelaskan ini. Siapa sih yang membinasakan bumi itu? Pasal 19 ayat 2 dikatakan di sini nih. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, ini salah satu penghakiman kepada komunitas yang membinasakan bumi itu ini di 19.2 ini. Seluruh konteks ayat 17, 18, 19 itu bicara soal Babel, gereja pelacur itu. Ini bilang ya, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar, big harlot, pelacur besar. Kalau nanti kita baca 17-18 ini, pelacur besar itu gereja Babel ya. Gereja yang udah campur aduk lah semuanya. Nanti kita bahas ini sampai, tapi kalau jangan dulu kita bahas terlalu detail itu siapa ini yang merusakkan bumi. Tapi di sini jelas dikatakan, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Merusakkan bumi ya. Nah, bumi ini pun simbol juga ya. Kalau sudah sebenarnya langit dan bumi itu simbol manusia, manusia yang punya sisi dimensi spiritual dan dimensi jasmani. Ya, langit dan bumi yang pertama itu semua simbol manusia yang akan bergerak melalui proses menuju langit dan bumi yang baru, manusia yang dipulihkan, yang serupa segambar dengan dia. Jadi bumi ini makanya kalau sudah lihat pasal 13 itu ada binatang keluar dari laut, ada binatang keluar dari bumi. Tapi yang keluar dari bumi itu yang pasal 13 itu nabi palsu tapi. Jadi bumi itu nggak sama dengan laut. Laut itu simbol orang banyak yang jahat begitu loh ya. Binatang yang keluar dari laut itu jahat. Tapi kalau binatang dari bumi itu nabi, tanya di palsu. Nah itulah dia gereja pelacur itu, ya. Nanti kita bahas masuk ke sana. Tapi yang penting kita tahu bahwa ketika Kristus datang kedua kali, penghakiman, ya ada tiga yang terjadi ya. Yang pertama orang mati dihakimi, yang kedua memberi upah kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan, baru yang ketiga binasakan yang merusakkan bumi, mendisiplin gereja pelacur. Itu dia. Karena kedatangan Tuhan ini sudah mendekat, ya, penghakiman sudah mulai. Mr. Covid itu salah satu penghakimannya itu udah mulai itu, ya. Udah tahu saudaraku, Mr. Covid itu menghakimi siapa? Gereja pelacur, ya. Itu dulu yang dihajar ya, supaya itu baru awal ya, tapi nanti ketika kedatangan Kristus, itu dia. Di situ dia akan dihakimi ya. Oke lah, ini sudah waktunya habis ini, jadi kita sambung lagi besok ya.
Yang penting kesimpulannya bahwa ketika kerajaan Mesias datang, kita ambil bagian di sana, ya, dan kita akan melayani, ya, melayani bumi, ya, agar bumi bergerak menuju bumi yang baru. Haleluya, amin.